Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, para guru, para kiai, teman-teman santri dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya yang kami muliakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan segala rahmat, segala nikmat, segala keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin. Sahabat-sahabat dimanapun berada, teman-teman yang saat ini sedang beraktivitas di berbagai tempat, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat yang banyak. Kita bisa bermuajah, bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya hukum banser menjaga gereja. Ya, ini biasanya isu semacam ini atau hukum semacam ini menjadi kontroversial di masyarakat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Jadi sebenarnya hukum banser menjaga gereja atau hukum ormas menjaga pengamanan gereja, terutama di peristiwa menjelang Natal dan Tahun Baru ini, bagaimana hukumnya sebenarnya dalam kajian Al-Quran dan Sunnah ataupun kajian fikih. Ya, akan kita kaji bareng-bareng, kita cari sumbernya, dalilnya, sehingga kita nanti tahu, sehingga kita nanti mantap dalam memahami sebuah hukum, sehingga kita tidak serampangan dalam memutuskan hukum atau menentukan hukum, sehingga kita nanti salah dalam mengambil kesimpulan. Jika memang itu hukumnya adalah haram, maka perlu kita katakan haram. Ya, artinya memang tidak boleh bagi banser untuk menjaga gereja, ataupun kalau seandainya memang itu hukumnya boleh, maka kita pun tidak boleh menjustifikasi atau menuduh banser seolah-olah keluar dari Islam ataupun dikatakan auto murtad atau kafir atau berbuat maksiat karena melakukan pengamanan di gereja. Ya, motif yang melandasi banser menjaga gereja ini biasanya karena aksi radikalisme atau terorisme, yang biasanya kelompok radikal ini menyerang tempat-tempat peribadatan non-muslim seperti di gereja. Itulah alasannya kemudian menyebabkan banser atau ormas Islam ini melakukan pengamanan ini. Namun dengan kondisi yang semacam ini, apakah kemudian diperbolehkan banser menjaga gereja? Apakah memang ada alasan yang tepat, ada dasarnya, ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah ataupun kitab fikih tentang pengamanan yang dilakukan oleh banser dalam mengamankan gereja. Ini akan kita kaji lebih lanjut. Ini hukum bagaimana menjaga gereja bagi umat Islam ataupun ormas seperti banser ini sebenarnya sudah dirumuskan atau sudah ada keputusannya dalam Batsul Masail, Batsul Masail Kubro yang ke-19 se-Jawa Madura di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, yaitu Mojo Kediri. Ini ada tahunnya, yaitu tanggal 1 sampai 2 Maret 2017, atau tanggal 2 sampai tanggal 3 Jumadil Akhir, yaitu 1438 Hijriah. Nah, ini sudah ada hukum yang jelas apa yang dilakukan oleh tindakan
Banser, apakah melanggar hukum atau tidaknya, ini sudah sangat jelas sekali hukumnya. Ini dalam komisi A disebutkan ada sebuah pertanyaan. A. Bagaimana hukumnya pimpinan ormas Islam menginstruksikan anak buahnya untuk menjaga orang yang beribadah kepada selain Allah? Itu poin yang A. Kemudian poin yang B. Bagaimana hukumnya orang Islam yang menjaga non-muslim yang sedang beribadah atas dasar kesatuan dan persatuan negara? Nah, ini ada 2 poin yang dijawab dalam keputusan Basul Masail Kubro di Pondok Pesantren Al-Falah, yaitu Ploso Mojo Kediri. Nah, ini jawabannya yang A. Tidak dibenarkan karena di dalam instruksi tersebut mendorong anak buahnya untuk berbuat maksiat serta toleransi di dalam Islam dibatasi tidak sampai menyangkut urusan ibadah mereka. Ya, itu jawaban A. Maka hukumnya adalah tidak boleh pimpinan ormas menginstruksikan kepada anak buahnya untuk menjaga gereja ataupun tempat ibadah non-muslim yang lainnya. Nah, ini keputusannya. Ya. Kemudian yang poin yang B tadi, hukum orang Islam yang menjaga non-muslim yang sedang beribadah atas dasar kesatuan dan persatuan negara. Jawabannya yaitu idem dengan sub A, artinya sama, tidak diperbolehkan ya menginstruksikan pimpinan ormas, apapun ormas itu, termasuk ormas NU misalnya, ataupun juga mereka menjaga non-muslim yang sedang beribadah di gereja. Ini sama-sama poinnya A dan B. Ini jawabannya adalah hukumnya tidak dibenarkan. Maksudnya tidak dibenarkan di sini adalah hukumnya haram. Kemudian dilanjutkan dengan catatan. Ada catatannya di sini. Berarti ini keputusan ini bersyarat ya. Kecuali jika instruksi tersebut dari imam maka bersifat mengikat dan diperbolehkan karena tugas imam adalah menjaga stabilitas negara. Nah, ini ada tambahannya. Kecuali jika instruksi tersebut dari imam maka bersifat mengikat dan diperbolehkan karena tugas imam adalah menjaga stabilitas negara. Nah, ini artinya hukum keharaman menjaga gereja atau tempat ibadah bagi sebuah ormas menurut Basul Masail ini bisa berubah jika yang menginstruksikan itu adalah imam atau penguasa, atau di sini kalau di dalam ruang lingkup negara kita adalah presiden. Presiden memberikan instruksi kepada ormas, maka di sini hukumnya adalah diperbolehkan. Berarti presiden tugasnya, karena Indonesia adalah negara yang berbineka, bermacam-macam suku, bangsa, agama, maka tugas presiden adalah mengayomi seluruh rakyatnya, apapun rakyatnya itu adalah agamanya, entah itu Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu maka boleh menginstruksikan kepada ormas tertentu untuk melakukan pengamanan. Nah, di sini berarti presiden memberikan instruksi. Nah, maka bagaimana jika kondisi yang dilakukan oleh Banser sekarang ini? Apakah langsung mendapatkan mandat dari presiden? Nah, tentunya di sini yang berwenang dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam bidang keamanan adalah Polri. Nah, Polri adalah wakil dari penguasa yang mereka tugasnya adalah menjaga keamanan atau stabilitas keamanan negara. Nah, dalam ini berarti Polri boleh menginstruksikan kepada ormas untuk melakukan bantuan pengamanan, ya, ormas Islam untuk melakukan bantuan pengamanan gereja atau tempat ibadah non Muslim. Nah, ini jadi catatannya, ada penjelasannya. Ya, saya tambahi penjelasannya dari catatan tadi. Berarti di sini apa yang dilakukan oleh Banser ini sudah tepat, maka tidak menyalahi aturan. Karena jelas ketua Banser tidak langsung serta-merta menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengamanan, tapi di sini adalah menunggu mandat dari penguasa atau presiden. Nah, di mana di sini wakil dalam bidang keamanan, wakil presiden adalah Polri, dan biasanya adalah Densus memberikan instruksi kepada ormas
Ya, baik itu kepada Nahdlatul Ulama melalui bansernya, ataupun juga biasanya setiap tahun itu memberikan instruksi juga kepada Kokam. Ya, Kokam ini adalah bagian keamanan, Satgas Keamanan milik dari Muhammadiyah. Nah, itu. Jadi apa yang dilakukan Banser ataupun Kokam atau ormas lain yang ikut melakukan penjagaan ini memang ada instruksinya. Tapi kalau seandainya apa yang dilakukan Banser ini tidak ada instruksi misalnya, ya tidak ada perintah atau mandat, maka di sini menyalahi aturan, juga melanggar dari hukum Islam. Nah, hasil keputusan dari Basul Masail ini yang diadakan di Pelosok tentang bagaimana hukum menjaga gereja bagi ormas ini, referensinya diantaranya adalah kitab yang pertama Asbah wan Nadzair juz 1 halaman 233, kemudian Is'adur Rafiq juz 2 halaman 93, kemudian Al-Fatawi Fiqhiyah juz 4 halaman 393, kemudian Hasyiatul Jamal juz 5 halaman 227, kemudian Anwarul Buruq juz 3 halaman 16 sampai 17, kemudian kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 91, kemudian kitab Al-Fiqh Al-Islami juz 6 halaman 700. Nah, ini keputusan Basul Masail Kubro ke-19 Sejawa Madura Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Mojo Kediri. Ya, 1 sampai 2 Maret 2017. Komisi A, yang musyahihnya yaitu Kiai Haji Nu'man Hakim, yang kedua yaitu Kiai Muhammad Sa'dullah, kemudian yang ketiga Kiai Abdul Manan. Kemudian yang itu perumusnya, yang pertama adalah Agus Haji Kanzul Fikri, Ustadz Muhammad Anas, yang ketiga Ustadz Miftahul Khairi, kemudian Ustadz Bisri Mustafa, kemudian Ustadz Dinul Qayyim, kemudian 6 Faidli Luqman Hakim. Moderator Ustadz A. Al-Badawi, Natulen Muhammad Ardabili, dan Jalaluddin. Nah, ini keputusan tentang Basul Masail bagaimana hukum Banser menjaga gereja. Ternyata hukumnya kondisional. Jika memang tidak ada instruksi dari penguasa, maka hukumnya dilarang, artinya hukumnya adalah haram. Tapi kalau itu ada instruksi dari penguasa, dalam hal ini kalau dalam konteks negara kita adalah melalui Polri atau melalui Densus, maka di sini hukumnya boleh. Dan kita tahu bahwasanya Banser bukan hanya sekedar menjaga gereja, tapi dalam rangka niatnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga Indonesia dari kelompok-kelompok perusak, kelompok-kelompok yang merusak, melakukan aksi kekerasan atau tindakan terorisme mengatasnamakan agama. Jadi musuh semua agama, karena agama manapun tidak pernah mengajarkan tentang terorisme. Ya, dan ini juga tentang tindakan aksi Banser menjaga gereja. Ini juga mendapat restu dari Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, juga termasuk Gus Muwafiq, yang memang ada landasan hukumnya, ada dalilnya, perlunya ormas manapun, baik itu Banser maupun Kokam, untuk melakukan penjagaan dalam rangka bukan hanya sekedar menjaga gereja, tapi menjaga stabilitas keamanan negara. Artinya adalah menjaga kebinekaan, menjaga persatuan dan kesatuan agar tetap utuh, tidak rusak, tidak tercerai-berai. Itu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita tidak salah lagi dalam menghukumi sesuatu, akhirnya nanti tidak serampangan dalam mengambil keputusan, sehingga nanti tidak asal saja menuduh orang yang melakukan penjagaan gereja itu dituduh yang macam-macam akibat karena buta atau tidak mengetahui tentang hukum. Ya, ini karena akibat dari kebodohan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.